Cek, shalom. Puji Tuhan, shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita benar-benar boleh merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terlebih kita boleh merasakan bahwa Tuhan Yesus lahir dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Puji Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik. Haleluya. Kita boleh katakan seperti palungan, demikianlah hidup kita boleh mempersiapkan diri untuk kelahiran Tuhan, membuka hati yang paling lebar. Haleluya. Saya udah sembah Tuhan, kita boleh bangkit berdiri. Kita mau berikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus Kristus Allah kita. Haleluya.
Yang berarti tanpa kasih-Mu lahir di hatiku, lahir di hatiku. Hanya bersama-Mu Yesus ku rasakan selalu. Indahnya tadi sebab yang berarti tanpa kasih-Mu. Dengan iman kita boleh katakan lahir di hatiku. Haleluya. Hanya bersama-Mu Tuhan rasakan selalu. Indahnya tadi hatiku, indahnya tadi hatiku, indahnya tadi hatiku. Sembah Dia, haleluya. Beri bagi-Mu Allah yang hidup, Allah yang ajaib. Oh, sana bagi-Mu. Haleluya ya Yesus, Engkau Allah yang hidup, Allah yang hidup. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Yesus. Haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu, glory bagi-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Yesus. Mari saudara, benar-benar kita sepakat, kita mempunyai hati yang limpah dengan ucapan syukur. Karena karya penyelamatannya yang luar biasa. Ia telah lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita. Ia telah menebus dosa kita lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Untuk itu benar-benar mari kita berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Kami mohon Bapak Yosafat untuk memimpin kita dalam doa. Haleluya. Haleluya. Bapa di dalam surga, yang kami puji, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu, para hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan-Mu, seluruh jemaat yang ada, datang menghadap hadirat Tuhan Yesus Kristus untuk mengucap syukur dan terima kasih karena kasih-Nya, karena kebaikan-Mu yang luar biasa yang Kau nyatakan atas hidup kami. Di tengah-tengah dunia yang selalu dilanda dengan ketakutan, kekhawatiran, dan ketidaknyamanan mewarnai negeri ini. Namun kami bersyukur dan terima kasih kepada-Mu. Engkau Allah yang sangat baik, datang ke dalam dunia untuk membawa damai buat kami, membawa sukacita, membawa kabar baik, bahkan membawa keselamatan buat seluruh umat manusia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sudah sepantasnya, sudah selayaknya kami yang hadir pada hari ini untuk menaikkan syukur dan terima kasih, lihat beribadah kepada Tuhan, lihat memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah sebelum ini kami melakukan di hadirat Tuhan, kami sadar dalam perjalanan hidup kami, banyak hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Melalui pikiran kami mungkin yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Perasaan kami, kehendak kami, ucapan kami, bahkan perbuatan-perbuatan yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadirat-Mu. Di pagi yang indah ini, benar-benar kami mohon ampun kepada-Mu ya Tuhan. Engkau yang menyucikan kami, sehingga ibadah kami adalah ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan, ibadah yang layak di hadapan-Mu ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiap hamba-hamba Tuhan yang terlibat langsung dalam pelayanan pekerjaan pagi hari ini, kami yakin dan percaya Engkau telah menyucikan semuanya itu. Engkau telah mengurapi setiap hamba-hambamu, sehingga setiap pujian demi pujian yang kami persembahkan di hadirat Tuhan senantiasa menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu ya Tuhan. Terlebih Tuhan, hamba-Mu yang Kau utus untuk memberitakan kabar baik nanti, kiranya Engkau telah taruh hikmat kepada hamba-Mu, sehingga apa yang keluar dari bibir hamba-Mu bukan hikmat manusia, namun hikmat dari Allah Engkau nyatakan pada hamba-Mu, sehingga menjadi berkat buat setiap kami yang hadir. Sehingga kami pulang benar-benar membawa damai dari surga, membawa sukacita dari surga, bahkan keselamatan menjadi milik kami semua. Segala puji bagi nama-Mu Tuhan. Kami akan memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya, shalom. Tuhan Yesus, kuasanya, kasihnya, cintanya, kelahirannya, pengorbanannya, kebangkitannya, kita semua. Haleluya. Puji Tuhan, boleh kita berikan anggukan selamat Natal kepada kanan kiri kita. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan, depan belakang kita, kepada semuanya. Walaupun kita tidak seperti Natal-Natal tahun kemarin, jarak dibatasi, kita harus memakai masker, tetapi tidak mengurangi sukacita kita. Amin. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Siap bersukacita? Siap bersukacita? Amin. Haleluya. Kita boleh katakan bersukacitalah. Haleluya. Natal kasih yang terindah. Semua tangan boleh diangkat. Bersukacitalah, mari kita sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia. Haleluya, kita boleh lebih semangat lagi. Kita boleh katakan kabar sukacita untuk kita semua. Katakan kepadanya. Lebih semangat lagi kita boleh katakan kasihnya sudah selamatkan setiap kita. Haleluya. Kisah kasih yang terindah Tuhan beserta kita Tuhan. Haleluya. Katakan haleluya. Bersukacitalah, mari lebih lagi Jemaat LA kita bersukacita karena kita sudah menyambut Sang Raja Damai. Haleluya. Kabar sukacita untuk kita semua. Katakan yang berharap kepadanya. Haleluya. Semua tangan boleh di atas. Kita boleh katakan kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Lebih lagi ya, kita mau lebih semangat lagi. Kita boleh katakan haleluya. Kita kasih yang terindah, kasihnya setiap dosa kita. Haleluya, haleluya. Ya di sebelah sini kita boleh berikan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan kita Natal adalah haleluya. Kita kasih yang terindah, kasihnya selamatkan
beri kemuliaan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Merasakan Tuhan Yesus hadir dan lahir dalam kehidupan kita. Amin. Karena dari pulau, dari benua, semua menyorakan kelahiran Tuhan. Amin. Kita boleh katakan dari pulau dan benua. Haleluya. Haleluya. Terdengar selalu, terdengar selalu lagu pujian semua, haleluya, bagi nama penebus. Tangannya semua boleh di atas, kita mau bersuka cita karena Tuhan. Muliakan Tuhan. Tuhan kita, haleluya, puji Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang mulia, yang layak disembah. Kita boleh mempersiapkan setiap kehidupan kita, karena pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya, mari kita siapkan hati kita. Kita boleh katakan firman jadi manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Benar-benar kita sungguh-sungguh dalam memuji Tuhan. Terang bagi manusia, Engkau datang bagi kebenaran. Firman jadi manusia, firman jadi manusia. Kita boleh merasakan bahwa Tuhan Yesus lahir dalam kehidupan kita. Haleluya. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaan. Boleh katakan dengan iman, Yesus kan juru selamat. Haleluya, haleluya.
pintu bagi keselamatan, Kau pintu bagi keselamatan. Lagi dengan penuh percaya, Kau pintu bagi keselamatan. Dengan menundukkan hati kami kepadamu Tuhan, mengakui bahwa Engkaulah yang empunya hidup kami, hidup seluruh umat manusia, bahkan semua makhluk di alam semesta ini, semua tunduk kepadamu. Keluarga El Roy masih diberikan kesempatan untuk merayakan Natal di gereja, bahkan yang masih ada di rumah lewat streaming. Hati kami tidak bisa dibatasi oleh keadaan. Itu sebabnya hati kami bersorak padamu Tuhan, dan mengangkat iman kami bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Untuk itu kami semua sejenak akan merenungkan, menikmati kebenaran firman Allah. Berfirmanlah bagi kami semua. Kami menikmatinya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Silakan duduk semua. Oh ya, sebelum firman Allah akan disampaikan, kita akan menyalakan lilin.
Penyalaan lilin yang pertama, kami mohon kepada Ibu Gembala Melan Rewa untuk menyalakan lilin yang pertama. Untuk penyalaan lilin yang kedua, kami mohon kepada yang terhormat Bapak Yosafat untuk menyalakan lilin yang kedua. Penyalaan lilin yang ketiga, kami mohon kepada yang terhormat Ibu Bianto Untuk yang berikutnya, yang terhormat Bapak Yeremia untuk menyalakan lilin yang keempat. Untuk penyalaan lilin yang kelima, kami mohon kepada yang terhormat Bapak Andreas untuk menyalakan lilin yang kelima. Untuk penyalaan lilin yang berikutnya, kami mohon kepada Ibu Wardi untuk menyalakan lilin yang keenam. Kami mohon kepada yang berikutnya, yang terhormat Bapak Suparman untuk menyalakan lilin yang ketujuh. Untuk penyalaan lilin yang terakhir, kami mohon kepada yang terhormat Ibu Warso untuk menyalakan lilin yang kedelapan.
Kami mohon kepada seluruh jemaat Elroy, baik yang ada di dalam gereja ataupun di luar, di halaman, kita boleh bangkit berdiri, kita boleh nyalakan lilin kita. Kita semua angkat keluarga Elroy yang diizinkan Tuhan kembali menikmati ibadah Natal di tahun 2020. Semua, tidak satupun, kita tahu sekali prinsip dari terang tidak bisa dikuasai oleh kegelapan. Kehadiran terang melenyapkan kegelapan. Itulah tujuan Tuhan Yesus hadir di rumah tangga kita. Hadir di ekonomi kita. Hadir di hari esok kita. Hadir di masa depan kita. Hadir di tahun 2021. Supaya setiap kegelapan yang akan menjangkau keluarga kita, mau menjangkau rumah tangga kita, keluarga kita, ekonomi kita, sirna dengan terang yang ajaib itu. Dengan masih menyalakan cahaya di tanganmu, mintalah pada Tuhan sebelum dengar kebenaran firman Allah. Apa yang engkau inginkan Tuhan buat di dalam rumah tanggamu? Apa yang engkau inginkan Tuhan Yesus buat sebagai terang yang ajaib di ekonomimu, di kesehatanmu, di kehidupan anak-anakmu? Sampaikan, benar-benar Yesus sudah lahir sebagai terang yang amat berkuasa. Haleluya Rohul Kudus. Haleluya Rohul Kudus. Panjatkan doamu. Jangan pernah andalkan yang lain selain Yesus. Kita akan jelang tahun 2021. Dengan pengharapan dan semangat baru, karena terang itu ada di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Allah Rohul Kudus, Engkau yang membawa terang itu bercahaya di hati kami. Engkau yang membuat kami begitu yakin bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan tidak akan pernah ada Tuhan lain selain di dalam Yesus Kristus, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, yang berkuasa di surga, yang berkuasa di bumi, dan yang berkuasa di bawah bumi. Terima kasih Tuhan. Kami bisa mematikan cahaya ini, tetapi cahaya yang sejati terus bercahaya di hati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita nyalakan lampu dan kita duduk semua, kita matikan. Saudara jangan dibuang ya, ini kita akan gunakan jika oglangan loh ya. Ini tahan lama ini ya, promosi. Haleluya, kita bersyukur sekali ya, sekalipun Natal kali ini Natal yang sangat berbeda. Ketika gereja kita sudah berdiri kurang lebih 34 tahun. Selama 34 tahun, gereja kita ini baru saja mengalami Natal yang sangat terancam ya, yang sangat sempit sekali gerakan kita, dan yang sudah dikasih waktu yang hanya lebih
1 jam lebih sedikit. Tapi kita bersyukur karena Tuhan kita, Tuhan yang tidak bisa dibatasi oleh waktu. Dia yang empunya waktu, Dia yang empunya detik, Dia yang empunya menit, Dia yang empunya jam, Dia yang empunya hari. Apa yang kita perlu takutkan? Bahkan Dia kadang-kadang datang menolong di saat-saat kita sudah hampir tidak punya apa-apa lagi. Sudah berada di batas yang dimana kalau tidak ada tangan yang menolong kita hancur. Tetapi Tuhan ada di setiap masalah kita. Puji Tuhan, saya ingin sekali semua pelayan-pelayan Tuhan mengambil tempat dan langsung konsentrasi untuk masuk di dalam kebenaran firman Allah. Sekali lagi pelayan-pelayan Tuhan yang ada di luar karena tidak bisa masuk, segera dukung semua pelayanan ini di dalam doa. Kita akan melihat tema kita pada tahun ini, tema Natal kita pada saat ini adalah Immanuel. Yang kita tahu bersama, Tuhan beserta dengan kita atau Allah beserta dengan kita. Kita akan baca di dalam kitab Matius pasal yang pertama. Kitab Matius pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat 18 sampai ayat yang ke-23. Kitab Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai ayat yang ke-23. Ketika kita ketemu dengan ayat 23, kita baca bersama-sama ya. Di ayat yang terakhir kita baca bersama-sama. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dengan mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sama-sama, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kita tahu sekarang bukan hanya Indonesia yang mengalami ancaman pandemi virus corona yang mempengaruhi di dalam segala segi manusia. Sejak Presiden Joko Widodo kita mengumumkan tanggal 3 Maret bahwa ditemukan 2 orang wanita, yang satu berusia 31 tahun, yang satu berusia 64 tahun kena virus corona. Pada saat itulah pergerakan virus corona terus membabi buta. Berbagai prediksi dikemukakan. Bahkan kita sempat mendengar kabar baik. Puncak itu pada bulan Oktober, kata pengamat Singapura. Untuk Indonesia puncaknya pada bulan September Oktober. Tetapi kita melewati September Oktober juga tidak merasakan satu perubahan untuk kita, dilegakan dengan perginya corona. Dan kita tahu anak-anak kita di rumah sekarang mengikuti pelajaran lewat daring. Berdampak begitu besar di kehidupan pendidikan, perekonomian, sampai Bank Dunia katakan Indonesia berada di level tertinggi untuk mengalami kekurangan makanan. Tidak sanggup lagi membeli 9,5
pokok bahan makanan. Itu prediksi dari Bank Dunia yang sudah disiarkan di mana-mana tentang bangsa kita. Di bawah bangsa kita ada negara Filipina. Satu kengerian yang begitu hebat. Kita dikejutkan dalam satu hari 10 dokter meninggal, para ahli. Siapa kita? Yang dari Gerduh, yang dari Sawahan, dari Jeluko, dari Palang, dari Balirejo. Siapa kita? Kalau orang-orang yang kaya saja tidak mampu mengendalikan keadaan. Orang-orang pintar saja tidak mampu mengendalikan, bahkan betul-betul terpapar dan tidak bisa bangun lagi, dan mereka harus dikebumikan. Itu sebabnya ada seruan pada Natal keluarga Elroy bahwa beri nama Dia Yesus yang akan menyelamatkan seluruh umat manusia dari dosa mereka, dan Dia disebut Immanuel yang artinya Allah menyertai kita. Katakan Immanuel. Dengan iman, Immanuel. Lagi satu kali, Immanuel. Arti kata Immanuel, Allah menyertai kita. Saudara, kita akan melihat sejenak karena keluarga Elroy kurang lebih 4 bulan dibawa dalam satu pemahaman tentang perjalanan hidup bangsa Israel. Yang tadinya Allah begitu bangga memilih bangsa Israel menjadi milik kepunyaannya, yang Dia pertahankan sebagai umat pilihannya yang akan dipertontonkan pada dunia. Nih, umat Israel milik kepunyaanku. Tetapi ketika dalam 4 bulan kita berbicara tentang bangsa Israel, betapa kejinya mereka. Jatuh bangun di dalam dosa, jatuh bangun di dalam dosa, sehingga Allah berhenti menyertai mereka selama 400 sampai 430 tahun di Mesir. Kalau kitab Kejadian, Allah berbicara kepada Abraham bahwa nanti bangsa ini akan dijajah selama 400 tahun. Tapi dalam kitab Keluaran dikatakan 430 tahun bangsa Israel dijajah. 430 tahun ini Allah tidak berbicara sama sekali. Artinya Allah tidak menyertai mereka lagi. Mereka tidak ada firman. Hanya apa yang mereka dapatkan sebelum Allah tinggalkan itu yang dipertahankan oleh beberapa orang. Salah satunya adalah Yosua bin Nun dan juga Kaleb. Yosua bin Nun, Kaleb bin Yefune. Mereka yang mempertahankan ajaran yang benar, dan buktinya mereka bisa sampai ke tanah perjanjian. Tetapi selama 430 tahun Allah tidak menyertai mereka. Apa yang mereka alami ketika Allah tidak menyertai mereka? Bangsa Israel dikenal orang-orang yang pintar, penuh hikmat, tidak ada yang bisa menggagalkan. Sampai Mesir berkata, wah, ngeri banget, perkembangan mereka begitu hebat. Maka mereka dibuat sebagai pekerja-pekerja rodi, diperbudak. Itu pun menghasilkan pembangunan yang berkualitas tinggi karena mereka orang-orang yang hebat. Tetapi kehebatan mereka tidak bisa menyelamatkan mereka. Hati-hati. Sekali lagi, kehebatan bangsa Israel tidak bisa melepaskan mereka. Mereka tetap berstatus sebagai budak yang dijajah. Ketika mereka dipekerjakan jauh dari keluarga, artinya mereka dicerai-beraikan, dipisahkan dari keluarga. Mereka dibiarkan kelaparan. Ketika para mandor melihat mereka kelebihan makan, mereka langsung dikurangi makanan mereka. Mereka mengalami kelaparan di tanah penjajahan. Hidup mereka begitu kacau, 430 tahun tanpa penyertaan Tuhan. Tapi kita lihat, Mesir itu adalah salah satu tempat untuk dijadikan pengungsian pada waktu kesesakan. Ini status dari Mesir. Itu sebabnya Abraham pernah ingin melarikan diri ke Mesir karena kelaparan. Orang-orang Israel, beberapa bagian orang Israel ingin lari ke Mesir untuk mendapatkan ketentraman di Mesir. Tetapi
Ketika Allah tidak menyertai, Mesir bukan menjadi tempat pertolongan. Mesir bukan menjadi tempat pelarian untuk mendapatkan ketenangan. Tetapi pada waktu Tuhan datang, kembali mengangkat mereka sebagai anak Allah. Pada awal-awal kitab Keluaran semua masih ingat ketika Tuhan berkata bahwa itu anak-anakku, masih status sebagai anak padahal polanya sudah betul-betul sangat mengerikan. Kalau kita ingat kembali bagaimana mereka membangun tabernakel di padang gurun, tetapi di dalam tenda-tenda mereka juga memahat patung-patung penyembahan mereka karena telah banyak belajar di Mesir. Itu sebabnya Tuhan ingin kuduskan kita setiap hari supaya roh Mesir tidak mengikat kita dan kita keluar dari hadirat Allah. Jangan sampai. Waktu mereka dibawa di padang gurun kita sebut sebagai banyak sekali masa kegelapan untuk manusia kita. Tidak ada harapan, betul itu padang gurun. Tidak hidup dalam keputusasaan, tidak punya jalan keluar. Mana mungkin padang gurun, sejauh mata memandang, tidak ada jalan sama sekali loh. Hanya fata morgana setiap kali ada rasa haus, wah di sana ada air. Waktu mereka lari mencari air, ternyata itu hanya ilusi saja, hanya pandangan yang tidak ada benarnya. Itu padang gurun. Tetapi lihat, ketika Immanuel ada di setiap umat-umat Tuhan, selama di padang gurun, apakah mereka dibiarkan kelaparan? Tidak pernah kelaparan. Pagi sudah ada mana, dan dikatakan tidak ada satupun orang di padang belantara yang mengalami kelaparan. Semaruk-maruknya, ada juga yang maruk. Sudah bilang ambil sekian untuk setiap pagi, masih ada lagi yang maruk. Sebelum mereka makan sudah busuk. Karena memang Tuhan sudah kasih porsi-porsi berkat bagi kita. Dan tidak mungkin tidak kekurangan, tidak mungkin berkekurangan maksudnya. Pada petang hari, dikatakan ada burung puyuh yang sengaja Tuhan berikan supaya bangsa Israel kenyang. Apalagi yang Tuhan buat di padang gurun ketika Allah menyertai. Yang tadinya mereka dihina, diperolok di bangsa Mesir, di tanah Mesir. Tetapi di padang gurun yang seharusnya tidak ada nama yang bisa dimuliakan, dikatakan mereka diangkat di padang gurun sehingga semua bangsa melihat mereka. Dan dikatakan mereka begitu takut kepada bangsa Israel. Apa tuh mereka punya kekuatan? Gak pernah ada pelatihan militer, cuma di padang gurun. Tetapi bangsa-bangsa begitu takut, mereka dimuliakan, mereka tidak dihina dan diperolok lagi. Tidak semena-mena orang datang kepada mereka dan menjajah mereka. Berbeda ketika mereka di tanah Mesir, di satu bangsa yang kuat, di satu bangsa yang megah, tetapi mereka terlantar karena tidak ada Immanuel. Sekali lagi, karena tidak ada Immanuel. Bersyukur kita lahir di zaman ini dan kita masih hidup di tahun 2020 dan kita dipersiapkan Tuhan menyongsong tahun 2021. Diperkaya dulu, diperlengkapi dulu dengan perlengkapan senjata Allah, diperkaya dulu dengan kebenaran firman Allah dan memahami Immanuel tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara di tahun 2021. Di tahun 2021. Jadi ketika kita memahami tentang Natal, dia datang ke dalam di dunia ini hanya untuk menjumpai kita orang berdosa. Sebab kita tahu sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, saudara, turun temurun sampai kita, sampai ke anak kita, sampai ke cucu. Saya sudah mau punya cucu loh saudara. Kita keluarga Elroy akan punya cucu. Saya bawa Stella kemarin ke Dr. Erwin, dia bilang ini masih kantong ya, belum ada wujud. Tapi sudah ada titipan Tuhan di dalam rahim dari Stella. Saya sangat bersyukur sekali. Sampai Stella punya anak pun cucu, sampai nantinya itu dibayang-bayangi sebenarnya oleh maut kekal. Kalau cuman mati, dikuburkan, udah. Nggak ada apa-apa. Tetapi yang dikatakan oleh Tuhan ketika Tuhan melihat dari surga, yang membayangi setiap manusia adalah bayang-bayang kematian kekal. Mati yang tidak ada ujungnya dalam penderitaan, sepuncak-puncaknya penderitaan.
Itu yang membayangi setiap manusia. Makanya dia rela turun ke dalam dunia menjadi manusia. Kemudian dalam berita malaikat kepada Yusuf kasih nama dia Yesus. Yang disebut Immanuel. Saya kembali membaca, sesungguhnya ayat 23, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki dan mereka menamakan dia Immanuel, berarti Allah menyertai kita. Kalau kita renungkan, kita sudah tahu memahami bagaimana Tuhan tinggalkan bangsa Israel dan mereka berada di kota yang berkubu tetapi tidak bisa menyelamatkan mereka dan mereka menjadi kacau, mereka betul-betul terlunta-lunta, kemudian mereka dialihkan ke padang gurun, justru mereka dimuliakan di padang gurun. Jangan takut kalau bersama dengan Tuhan, dimanapun kita berada bersama Tuhan, dikatakan padang gurun akan menjadi lembah air kehidupan. Kita lihat bagaimana Tuhan berkarya lewat kehadirannya dan kita menyebut dengan iman, dia adalah Immanuel, dia yang menyertai kita. Tuhan dari yang tidak terbatas menjadi terbatas demi kita. Dia adalah anak Allah menjadi manusia supaya kita menjadi anak Allah. Satu karya yang tidak bisa dibuat oleh seorang ibu yang paling mencintai anaknya. Kita baru saja merayakan Hari Ibu ya. Saya juga mendapatkan anak-anak punya rasa senang dengan memiliki saya sebagai seorang ibu. Tetapi saya tidak memberikan bisa lebih dari itu. Tetapi Tuhan memberikan lebih dari segala-galanya buat kita. Asal kita menjadi Immanuel. Jadi kalau kita bisa katakan Natal harus ada di setiap nafas hidup kita. Sekali lagi izinkan Natal itu ada di setiap hidup kita. Kita lihat bagaimana cara bangsa Israel, bagaimana cara Tuhan menyertai kita, bagaimana cara Tuhan menyertai kita kalau setiap hari itu menjadi nafas hidup kita. Immanuel atau Natal menjadi nafas, helaan nafas, hembusan nafas setiap hari dalam hidup kita. Saya tidak akan mengolah ini, tetapi kita akan renungkan. Waktu Yesus hadir, dia memberikan pernyataan-pernyataan yang hebat tentang kehadirannya secara pribadi dalam hidup kita. Pertama, akulah roti hidup. Setiap manusia tidak bisa hidup tanpa makanan. Ya kan? Bahkan orang tua, anak-anak yang sudah mulai gede, dia harus keluar dari rumah dan bekerja. Mencari roti itu loh. Dan Yesus berkata, akulah roti hidup. Itulah Immanuel yang sesungguhnya yang ada setiap hari dalam hidup kita. Apalagi akulah pintu. Waktu dia katakan akulah pintu, barang siapa masuk keluar melalui aku, dia selamat. Itu sebabnya doa pagi, doa Jumat, doa malam dari pendoa dan pastori, kita akan selalu berkata dalam doa terakhir doa kita bahwa pada waktu siang ada tiang awan, pada waktu malam ada tiang api. Kita betul-betul menyertakan Tuhan di dalam hidup kita setiap hari karena dialah pintu. Enggak mungkin kita tidak masuk keluar. Ke toilet aja ada pintu. Ke kamar kita aja ada pintu. Apalagi keluar rumah ada pintu. Kita hidup setiap hari bersama-sama dengan pintu. Tanpa pintu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan Yesus katakan, akulah pintu yang sesungguhnya. Waktu kita keluar kita selamat, waktu kita masuk kita selamat. Itulah Natal Immanuel. Dia katakan lagi apa? Aku adalah gembala yang baik. Kenapa dia memposisikan dan dia beritakan akulah gembala yang baik. Kita ini seperti domba yang gak bisa buat apa-apa Jane. Saya ingat sekali Pak Wandi, waktu kakinya sakit, gak bisa jalan sama sekali. Nanti jam 11 dia akan ibadah, gak bisa jalan sama sekali. Jadi kalau kita bisa punya kaki yang masih sehat datang ke rumah Tuhan, ambekan kita masih lancar, bisa memuji Tuhan dengan baik, sekalipun kita pakai masker, enggak sampai kita membuat kehilangan nafas. Ini karena dia gembala yang baik, dia tahu kelemahan kita dan di dalam kelemahan dia topang hidup kita. Bagaimana kita tidak membutuhkan Natal? Bagaimana kita tidak membutuhkan Immanuel? Dia berkata lagi, akulah kebangkitan dan hidup kepada Lazarus yang sudah mati. Dia menjumpai orang-orang sampai dia jumpa. Dia menjumpai lebih dulu orang-orang sampai dia ketemu dengan Lazarus yang sudah dikubur 4 hari.
sudah berbau busuk. Dia katakan kepada Marta, dia katakan kepada Maria, dan semua orang yang mendengar, akulah kebangkitan dan hidup. Bayangin, untuk apa kita beribadah kalau kita tidak pernah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita bukan Kiki, kita bukan Ciko ketika mati dan tidak ada lagi nafas, tidak ada lagi kehidupan berikutnya, tidak akan diadili. Semua perbuatan di dunia kita ini kita tidak akan pertanggungjawabkan, pasti akan dipertanggungjawabkan. Itu sebabnya Tuhan katakan kepada kita yang seringkali mati rohani karena dosa, Tuhan katakan, kembali kepadaku, akulah kebangkitan dan hidup. Kemudian dia katakan lagi, akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu kita sudah sering katakan. Yang terakhir, akulah pokok anggur yang benar. Kita tahu di luar Tuhan, dalam pokok anggur katakan, di teks akulah pokok anggur yang benar, dikatakan bahwa di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Katakan, saya butuh Natal ini. Saya butuh Natal ini. Katakan dengan iman, terima kasih Immanuel. Terima kasih Immanuel. Karena tanpa Natal dan berkat ini kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mari engkau tunduk kepala di hadirat Tuhan. Masing-masing kembali, masing-masing hati berikan penyembahan yang baik. 1 menit aja menyembah tanpa meminta. Kalau cara kerja Immanuel seperti ini, di masa pandemi, orang kehilangan pekerjaan. Kalau Bank Dunia juga menurunkan satu berita pengamatan mereka, bangsa Indonesia berada di tingkat tertinggi dalam hal kesukaran akan membeli makanan. Apakah itu akan terjadi pada keluarga Elroy? Selama kita meyakini Immanuel, Allah besertaku sekalipun di padang gurun, sekalipun di depan kita sudah ada ancaman-ancaman, ada berita-berita mengancam keluargamu, mengancam masa depan anakmu, jangan pernah takut. Gunakan lutut setiap hari untuk menyembah Tuhanmu. Dialah yang akan melindungi keluarga kita dan memberkati keluarga kita dan memelihara keluarga kita. Haleluya. Terima kasih banyak Allah Roh Kudus. Natal sederhana kami ini, kami bersyukur sekali karena kami masih ada di rumah Tuhan bersama-sama. Sekalipun banyak informasi tentang bangsa kami, hari ini kami menyatakan kami tidak pernah takut. Karena Immanuel bukan sekedar tulisan di kitab Matius, tetapi kejadian Immanuel ini sudah terjadi 40 tahun di padang gurun, di mana bangsa Israel tidak pernah mengalami kelaparan. Waktu mereka harus tidur, mereka akan tidur dengan nyenyak dan aman. Mereka bangun dengan tubuh yang masih sehat. Kaki mereka tidak pernah bengkak karena berjalan kaki. Kasut atau sepatu sendal mereka tidak pernah putus selama 40 tahun. Pakaian mereka tidak pernah koyak selama 40 tahun. Ajaib Immanuel. Ajaib Immanuel. Dan itulah yang kami yakini dalam perjalanan kami ke depan. Menyongsong tahun 2021. Immanuel, jangan pernah tinggalkan keluarga Elroy. Kami cuma punya satu harta terindah dalam hidup kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tanamkan firman Allah di hati kami semua. Kami bersyukur, keluarga Elroy akan memberikan korban syukur Natal. Kalau kami masih hidup sampai hari ini karena anugerah-Mu, kami akan nyatakan dengan korban syukur kami lewat persembahan Natal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan nyanyikan pujian dari pulau dan benua, tapi jangan yang itu, Mami kayaknya apa? Tahu semua? Ya, yang biasa aja.
Tuhan, saudara, bersyukur kepada Tuhan kita bisa sama-sama mengadakan Natal. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nanti sebentar kalau pulang ada makanan, ada sedikit bingkisan di luar ya, maksudnya makanan untuk kita. Saudara bisa langsung ambil dan langsung bawa pulang ya. Jadi tidak untuk ngumpul ngobrol, nanti makannya di rumah saja, tidak di sini ya. Jadi nanti tidak akan terjadi penumpukan dengan yang datang pada ibadah yang kedua ya saudara, jadi langsung pulang. Mungkin koordinator bisa mengatur beberapa keluarga yang belum foto, bisa langsung keluarga-keluarga tersebut langsung diambil gambarnya saat ini ya. Oke, kita akan akhiri ibadah kita bangkit berdiri, kita pujikan pujian Peganglah Tanganku Roh Kudus. Hari Minggu kita ibadah seperti biasa. Peganglah Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri, amin, tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran. Terima kasih banyak Allah Roh Kudus memberikan waktu kepada keluarga Elroy untuk merayakan ibadah Natal di tahun 2020, sekalipun dengan sangat sederhana, dengan jumlah yang dibatasi, tapi Engkau yang tidak mungkin dibatasi oleh keadaan, yang sementara memberkati, menolong, melawat, dan menyediakan kesehatan setiap hari buat kami semua. Besok 2 hari ke depan kami kembali akan berkumpul dalam ibadah raya keempat. Roh Kudus, jangan tinggalkan kami sedetik pun. Kami tetap memohon darah Yesus menutup bungkus kami dari ujung rambut sampai telapak kaki. Sukacita Roh Kudus penuh atas hati kami, sehingga kami begitu tenang menghadapi hari-hari ke depan yang menjadi hari keberhasilan dan keberuntungan, hari sehat dan hari bahagia bagi kami. Terima kasih. Dan sekarang kekasih-kekasih Tuhan Yesus, milik kepunyaan Tuhan yang begitu berharga, mari kita semua pulang sambil membawa berkat penuh, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dan sayang dari penebus kita yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus lewat penghiburannya, pertolongannya, penyertaan dan kekuatannya serta kemenangannya mulai pada pagi ini, siang ini, besok, bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua membawa seluruh keluarga Elroy masuk dalam kerajaan sorga yang mulia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang Yesus Tuhan